Film Moonfall mengisahkan sebuah kekuatan misterius yang berupaya mengeluarkan bulan dari orbitnya dan menabrak bumi. Suatu hari, seorang ahli teori konspirasi bernama Casey Hoffman menemukan fakta tentang bulan yang keluar dari orbit dan menuju bumi. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita saksikan bersama. Di awal cerita memperlihatkan 3 astronot yang bertugas di luar angkasa untuk perbaikan satelit rutin. The lyrics are... What? No, they're not. Well, I must have missed that. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sesuatu yang menuju ke arah mereka. Benda itu datang dengan cepat dan langsung menghantam mereka berdua, yaitu Brian dan Marcus yang berada di luar pesawat. Marcus! Situasi pun sangat kacau, hingga membuat Marcus kehilangan udara. Beruntung Brian berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam pesawat. Namun sialnya, Marcus tidak tertolong dan hilang di luar angkasa. Brian masuk pesawat dan segera kembali ke bumi bersama rekan satunya yaitu Yoshida. Marcus, come in. Marcus! I'm gonna get you home. Singkat cerita 10 tahun kemudian, di sebuah universitas California, memperlihatkan seorang pria bernama Casey Hoffman. Dia sedang menyusup ke dalam sebuah ruangan salah satu dosen astronomi, untuk mengumpulkan tentang aktivitas orbit bumi. It's Professor Arrowwood. I see you logging into our... I'm sorry, sir. My mom always said it's better to... telescope, Professor. Oh, yeah, I'm still tracking our moon's orbit. Pada saat Casey sedang bekerja tiba-tiba ia mendapat sebuah email di ponselnya yang berisi tentang aktivitas bulan yang tidak biasa. Casey pun mencoba berusaha menghubungi NASA, tapi semua itu sia-sia. Casey tidak mendapat jawaban apa-apa. Scene berpindah memperlihatkan Yoshida yang saat ini masih bekerja di NASA. Di hari berikutnya Yoshida mendapatkan informasi tentang berpindahnya orbit bulan yang bergerak mendekat ke arah bumi, dan mereka melihat energi misterius dari kawah bulan. Di sisi lain karena Casey tidak mendapat jawaban dari NASA, ia langsung mengumpulkan data-data dan membawa ke sebuah museum untuk diberikan pada Ryan yang saat ini mengajar di sana. Namun Brian tidak percaya dengan teori yang Casey katakan. Casey pun diusir oleh penjaga museum yang disuruh oleh Brian. Casey kesal dan membuang semua data-data tersebut, karena dia dianggap hanya seorang yang penggila teori konspirasi oleh Brian. Hello? I'll go get this all sorted out. Be right back. Look at the data wrong with the moon's power source. Oh, yeah, that must be it. I nearly believe me. Crazy! Okay. Crazy! Scene berpindah yang mana menampilkan tentang adanya sebuah informasi bulan keluar dari orbitnya dan mendekati bumi. Kini informasi tersebut menyebar luas di beberapa negara, masyarakat mulai panik dan meminta penjelasan dari pihak NASA. Untuk menghindari terjadinya keributan, pihak NASA memberi informasi palsu pada masyarakat dan membantah semua informasi yang beredar. Namun semua itu tidak membuat masyarakat tenang, hingga menimbulkan banyak kekacauan di berbagai daerah. Orang-orang mengevakuasi keluarga masing-masing mencari tempat yang aman untuk berlindung. Seiring berjalannya waktu, kini masyarakat mulai percaya tentang teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey, hingga NASA tidak bisa menyembunyikan kebenaran tersebut. Mengetahui tentang itu, Brian segera mencari data-data yang pernah dibuang oleh Casey, yang berada di tempat sampah di dalam museum. Setelah didapatkan data-data itu, Brian bergegas menemui Casey untuk menanyakan tentang teori konspirasi tersebut. Think outside the box! Oswald did it. Harbour. Yeah. Every megastructure has a rigid... Yeah, still crazy. Sementara itu, NASA mengirim beberapa astronot untuk pergi ke bulan, untuk memeriksa keadaan kawah bulan. Mereka menjatuhkan sebuah alat untuk melihat ke dalam kawah tersebut. Setelah di kedalaman lebih dari 20 km, tiba-tiba alat itu kembali dan disertai dengan munculnya sesuatu yang mengerikan seperti di awal cerita tadi. Benda mengerikan itu menyerang semua astronot dan menewaskan mereka.
Pada saat itu di waktu yang bersamaan, air laut mulai pasang yang menyebabkan tsunami. Yoshida yang saat ini menjadi pemimpin NASA, ia mengadakan rapat dengan pihak militer, yang bertujuan untuk menghancurkan AI yang ada di bulan. Pihak militer pun setuju dengan rencana itu dengan cara menggunakan bom nuklir. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu bisa membahayakan banyak umat manusia. Everybody. Who said anything about nukes? I am. Scene berpindah memperlihatkan Brian dan Casey yang sudah berada di kantor NASA. Di sana Yoshida memperlihatkan AI yang ada di bulan. Hal itu yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Sebab itu Yoshida meminta Brian untuk kembali ke NASA, dan Brian pun setuju dengan permintaan Yoshida tersebut. Mereka pun mempersiapkan semuanya untuk perjalanan ke bulan, guna menyelesaikan semua masalah yang terjadi di sana. Struggle for answers, new images have surfaced suggesting that Barnassa and the White House have not responded to requests for comment. Sebelum perjalanan mereka dimulai, gempa bumi dahsyat pun terjadi. Hal itu membuat Yoshida merasa bahwa mereka tidak bisa pergi ke bulan dengan keadaan bumi seperti itu. Ia pun meminta pada mereka semua untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saat semua sudah pergi, dua pegawai NASA yang masih ada di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey ternyata akurat. Setelah mendengar itu Yoshida pun memutuskan untuk tetap pergi ke bulan bersama Brian dan Casey. Di saat hari keberangkatan mereka, tiba-tiba gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun hal itu membuat air laut naik yang seakan-akan menenggelamkan bumi. Tapi beruntunglah Brian bisa mengendalikan pesawat dengan baik. Thrusters on to zero. Singkat cerita, mereka pun sampai di luar angkasa. Dengan arahan dari Casey, mereka bergerak mendekati bulan, dan mulai masuk ke dalam kawah bulan. Roger. Fueling valves wide open. Perfect. There it is. Mereka menjatuhkan sebuah bom untuk menghancurkan Swamps, yaitu sesuatu yang mengerikan yang pernah mereka lihat seperti di awal cerita tadi. Akan tetapi Swamps tersebut justru mendekat ke arah mereka. Dengan bekal pengalaman Brian di masa lalu, bahwa Swamp tersebut sangat tertarik dengan teknologi, dengan cepat Brian menghancurkan semua benda yang dapat menarik perhatian Swamp tersebut. Setelah itu mereka mencoba masuk ke dalam kawah bulan yang kedalamannya mencapai 20 km lebih. Dengan pesawat dalam keadaan mati yang bertujuan agar tidak menarik perhatian Swamp. I got it. Setelah mereka sampai di dalam sana mereka terkejut dan sadar tentang teori konspirasi yang diciptakan oleh Casey ternyata benar-benar ada. Bahwa bulan adalah sebuah megastruktur. How deep do you think we are? Tak lama setelah itu mereka kembali meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan Swamp. Akan tetapi mereka dikejutkan oleh pesawat yang tiba-tiba melaju tanpa kendali. Pesawat tersebut membawa mereka ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan tinggi hingga membuat mereka pingsan. Hang on! Tak lama kemudian Joe dan Casey tersadar dari pingsan, namun mereka berdua kaget saat mengetahui bahwa Brian tidak ada di situ. Mereka baru menyadari saat keluar dari pesawat, bahwa di sana gravitasi sama persis di bumi. The moon was built by aliens. Brian! If this place is built out of, one thing's for sure. The probability that this is a trap. One of them clearly likes us better than the other.
Setelah Brian sadar dan kembali, mereka bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Mereka keluar dari ruangan itu dan memancing Swam untuk dilenyapkan. The only moon form of suffocating the moon's power source. We have to draw it out to two. Ludicrous mode. Sementara itu terjadi hujan meteor di bumi. Karena hal itu pihak militer memutuskan untuk menembakkan nuklir. Akan tetapi Jenderal Davidson tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ia tidak ingin membunuh Yoshida yang masih berada di sana. Karena Davidson justru sangat percaya dengan Yoshida, ia yakin Yoshida akan menyelamatkan mereka semua. On three. Put your damn key back in the console. I don't know how. What the hell are you doing? Put that gun down. I can't do. Sementara di luar angkasa, Brian menyampaikan sebuah ide bahwa dia akan mengorbankan jiwanya untuk menghancurkan Swam. Namun ternyata rencananya gagal karena digantikan oleh Casey untuk mengorbankan dirinya. Casey menganggap bahwa Brian lebih pantas hidup untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai astronot. Casey memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga akhirnya Casey berhasil menjalankan tugas dan berhasil menghancurkan Swam menggunakan bom. Hal itu membuat serpihan dari bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi. Karena bulan telah kembali ke orbitnya. Setelah selesai dengan tugasnya, mereka berdua pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga masing-masing. I'd like that. We make a pretty good team, huh? We never made it to Dad. Dan film pun berakhir.